Pak Roy, air hujan itu kan asam ya Pak ya? Betul, Air hujan apakah bisa diminum Pak? bisa Pak. Dengan proses yang tepat, itu air hujan bisa diminum atau dipakai sebagai air bersih. Tapi ada step proses yang kita harus ikuti. Ya, ada filter-filternya atau gimana ya? Ada tahapan-tahapannya dan Tahapannya. ada filtrationnya juga. Berarti bisa ya Pak ya? Bisa. Tapi harga mungkin masih mahal ya? Sebenarnya gini Pak, kalau untuk rainwater filtration, Iya. investasi terbesar itu bukan di alat, tapi Oh. investasi terbesar itu di infrastrukturnya. Karena kan Sambungan itu. kita harus membuat seperti tangki-tangki untuk step prosesnya tadi, dan itu Oke. step prosesnya itu ada ya 3 sampai 5 step. Dan tangki yang kita bikin kalau terlalu kecil ya akhirnya lama break even-nya. Betul. Jadi ada volume tertentu yang memang harus dipenuhin dulu supaya ini menjadi reasonably economical. Ya. Kalau kita bikin terlalu kecil, ya ngapain invest terlalu banyak, impact-nya tidak Impact-nya ada. nggak ada ya. Betul. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast, Synergy Open Talk Session, tempat orang-orang hebat bicara. Nah, kita hari ini kedatangan Pak Roy Sunarso, founder dari Cromwell Group. Pak, kita mau mulai flashback di awal ya. Siap, Pak Jadi, Ismet. Bapak itu awal mulanya bisnisnya di air itu apa di mana ya Pak? Awal-awalnya Pak ya? Sebelum masuk ke air itu saya ada di family business Pak. Nah Ya. kemudian di 2006 itu saya dan 2 orang sahabat karib saya di SMA, jadi bertiga dengan saya, itu kita ingin membuat suatu perusahaan bersama. Ya. Tapi kita nggak tahu mau jualan apa Pak. Mau jualan apa nggak tahu. Jadi ya? bikin aja dulu PT-nya gitu loh Iya, intinya. iya, iya. Cuman kita nggak tahu mau jualan apa. Sampai at one point itu one of our partner itu Iya. lagi ke Amerika dan attend water treatment exhibition di Florida, Pak. Nah, di sana dia menemukan suatu alat yaitu swimming pool ionizer yang gunanya itu untuk mengurangi pemakaian kaporit sebesar 50 sampai 70% di Iya. kolam renang. Nah itu penting tuh Pak, karena kita kalau berenang suka Betul. bau kaporit kan? Betul, sama mata Minum- merah, perih iya, dan segala minumin air macam. kaporit terus tuh. Betul. Oke. Sama ada satu alat lagi untuk descaling pipa tanpa menggunakan chemical. Jadi menggunakan electromagnetic. Nah, kemudian dia bertanya, gimana mau coba jalan ini nggak di Indonesia? Dia bilang, oh ya udah, let's do it, let's try. Ya, lanjutnya terus gimana tuh Pak? Nah setelah itu mulailah kita coba pasarkan ke kolam renang yang sifatnya residential Pak ya, rumahan. Jadi dari koneksi kami semua kita coba approach, kita tawarkan. Ada 1-2 mau coba segala macam, terus kemudian lama kelamaan banyak yang bertanya, kamu jual pompa dan filter kolam renang juga nggak? Iya, iya, iya. Saya bilang enggak. Iya, Oh jadi cuman ini, ya cuman ini. Tapi lama kelamaan kok banyak yang nanya Pak. Gitu. iya, iya. Jadi kita coba. Oh ya udah coba kita research dulu gimana sih ngitung pompa kolam, gimana ngitung filtration kolam, gimana cara pemasangan segala macam. Akhirnya kita memberanikan diri, ya udah kita coba. 1-2 project. Oh kok kita bisa? Nah, lama kelamaan akhirnya kita supply semuanya untuk full system, baik dari sisi pompa, filter maupun ionizer dan lain sebagainya, dan tadi ya, yang pipa-pipa. awalnya ya. Betul. Nah, udah kemudian lama kelamaan terutama yang klien residential itu banyak bertanya, kamu bisa nggak supply filter air rumah, Filter air rumah air bersih? kan bisa. Nggak bisa juga jawaban kita Iya, pertama. Karena belum pernah ya. Belum pernah. Lama kelamaan kok banyak yang nanya. Iya, iya. Kita coba research lagi Pak. Jadi anything that we will do itu kita selalu research dulu. Iya. Baik dari bagaimana SOP-nya, cara pemasangan dan segala macam, tipenya ini dan itu, problem yang dihadapin apa segala macam kita research dulu. Akhirnya kita memberanikan diri menerima, ya udah kita coba. 1-2 kasus. Loh kok berhasil. Kita dalamin lagi lebih banyak karena di air bersih itu kan basically nggak seperti air kolam renang. Iya. Filter air bersih itu gamenya lebih banyak Pak, dalam artian problemnya lebih banyak, solusinya pun lebih beraneka ragam. Iya. Jadi kita harus tahu rekomend yang mana. Kemudian akhirnya kita coba 1-2 kasus, berjalan oke. Akhirnya kita
punya divisi clean water filtration. 3 tuh ya. 3. Nah, permintaan tuh ya. Betul. Dan clean water filtration ini ada kombonya juga Pak di dalam. Awalnya ditanya, bisa nggak kamu supply pompanya juga? Nggak bisa. Jawaban saya selalu nggak. Oh tidak bisa. Kita nggak punya itu. Lama-kelamaan kok banyak nanya, kita pelajarin lagi. Oh, akhirnya bisa. Dan bahkan kita sekarang merakit pompanya sendiri. Merakit pompa sendiri. Merakit pompa sendiri. Apa tuh? Green Boss apa ya? Grand Foss segala macam ya. Oh, Kita sendiri, kita tidak merakit pompanya Pak. Kita membeli nih dari prinsipal-prinsipal itu. Cuman control panelnya sama logic controlnya sama inverternya kita yang mendesain sendiri. Dalam artian komponennya kita beli. Cuman kita memiliki tim yang memang bisa melakukan programming. Jadi kalau untuk pompa yang pakai inverter dan logic control itu kan bisa disetting, mengikuti kemampuan kita mau seperti apa. Nah itu kita merakit sendiri, kita punya electrician sendiri untuk merakit itu. Nah itu satu paket dengan yang clean water filtration tadi. Kemudian lama-kelamaan orang nanya, bisa nggak kalau saya mau semua air di rumah saya bisa diminum? Bisa diminum. Ya ujungnya berarti harus RO kan. Again jawaban kita pertama kali nggak bisa. Lama-kelamaan kita research, terus kita beli sistem dari Amerika, bawa ke Indonesia, utuh, RO yang besar. Kemudian kita coba install di tempat klien kita pelajarin sistemnya segala macam. Oh bisa nih. Coba next ada yang bertanya, kita memberanikan diri mencoba. Jadi kita bikin sendiri itu sistem. Kemudian berhasil, nggak ada masalah. Ya sampai akhirnya dari sana kita mendapatkan order dari yang kelasnya industrial. Ya, jadi kayak misalnya seperti untuk memproduksi untuk Coca-Cola segala macam itu kita supply kepada mereka, ya betul. Nah di restoran Angke yang terbaru Heritage juga menggunakan RO yang besar. Nah dari sana setelah itu kemudian ada lagi opportunity untuk masuk ke food service, yaitu filter-filter yang relatif lebih kecil, tapi untuk coffee maker, untuk ice maker, untuk combi oven, sama juga untuk dishwasher dan lain sebagainya. Dan ada sistem dispenser yang menggunakan filter, yang langsung dicolok ke keran, bisa langsung siap minum. Itu. Berarti 5 tuh Pak ya? 5 Pak. Selalu karena orang tanya, belajar, ketemu ya? Betul. Sebenarnya ada 6 Pak. Yang ke-6 itu ya rain water filtration. Jadi ada air hujan yang bisa di-filter. Ya? Betul. 6 ya? 6. Wah hebat ya, terus belajar ya? Terus belajar Pak. Ya, luar biasa tuh. Jadi bisnis Bapak asal terus ada yang tanya, lu bisa nggak? Ketemu lagi ya kan? Amin Pak. Tapi belum ada yang nanya, air laut bisa nggak di gini? Oh bisa. Udah? Sudah, kita pernah melakukan. Oh udah bisa ya? Ya, jadi itu sistemnya menggunakan RO desalination system Pak. Tetap RO basicnya, cuman ya itu is desalination. Dan itu secara konsep sama dengan RO yang biasa kita buat, baik itu untuk air biasa maupun air payau dan air laut. Yang membedakan itu hanya spek dari komponennya Pak. Karena kalau air filter-filternya beda ya. Ya, kalau makin jelek kayak misalnya air RO untuk air laut itu tekanan yang ada di dalam sistem itu semakin besar pompanya. Jadi komponen-komponennya harus berbeda, tapi secara konsepnya sama. Konsepnya sama. Kira-kira apa yang memotivasi Bapak nih untuk fokus di sistem pengelolaan air yang ramah lingkungan? Karena saya melihat satu ya being green, environmentally friendly itu adalah suatu trend yang dimana dunia kita move into that direction Pak. Nggak hanya di dalam air, tapi in every process, in everything in life lah. Everybody inginnya lebih ke arah yang green, karena lebih sehat. Dan di sana saya juga melihat bahwa kan masyarakat kita itu kan makin lama makin concern ya mengenai kesehatan dan yang lain sebagainya. Jadi kami di Cromwell itu memang selalu berusaha untuk memberikan solusi yang paling ramah lingkungan. Dalam artian penggunaan chemical, step prosesnya, dan kemudian juga dari sisi penggunaan energi Pak. Karena kalau misalnya kita, ya contoh kalau untuk rumah misalnya gitu rumah besar misalnya. Kita mau desain sistem pemipaan mereka dan juga sistem untuk pompa dan filtration itu ada beberapa
desain atau konsep yang memang ini dengan begini ini energinya paling rendah nih. Tuh. Ini investmentnya paling rendah nih. Nah, itu Bapak perhatiin ya. Itu kita perhatiin karena Bapak mau menaruh filter ini di bawah dan di atas. Sebelum setelah pompa distribusi itu hitungannya berbeda, Pak. Hitungan penggunaan energinya dan plus minusnya berbeda juga. Berbeda juga. Ketika FNB menggunakan jasa Bapak, itu saya dengar terjadi penghematan ya. Terjadi penghematan. Bisa jelaskan Pak pengertian penghematan dalam hal apa itu, Pak? Nah, contoh begini, Pak. Misal yang paling mudah adalah mesin kopi, Pak Ismet. Ya. Mesin kopi apabila kita menggunakan air mineral galon, itu kan mungkin rata-rata ya kalau kita beli di minimart dan lain sebagainya itu kan harganya 20.000 per galon. Isinya adalah 19 sekian liter. Anggaplah isinya 20 juga biar gampang hitungnya. Jadi cost 1 liter airnya adalah 1.000. Gampangnya begitu. Nah, kalau kita menggunakan water filtration seperti apa yang saya desain dan supply kepada para F&B ini untuk menjadi standar air minum yang layak minum atau layak konsumsi, berdasarkan ya kalau kita mau bicara secara detail itu kan dari kasus per kasus berbeda. Anggaplah kita menggunakan standar air PDAM, intake airnya, air bakunya itu dengan filtration yang kita desain, cost dari air ini per liter menggunakan filter kita itu bisa turun menjadi sekitar 25 sampai 50 perak per liter, Pak. Per liter. So I save them about 90%, 90% dari cost drinking water yang mereka butuhkan. Gitu. Kenapa saya katakan ada range-nya 25 sampai 50 perak atau oke lah kita bicara ada air yang sangat jelek sekali air bakunya. Anggap 25 perak sampai 100 perak per liter range-nya. Tetap 100 perak per liter versus 1000 perak. Ini hanya 10% ya, Pak, cost-nya. Berarti saving-nya 90%. Kenapa saya katakan ada range-nya, tidak name one number aja, misalnya kayak 25 perak, 50 perak, 75, 100 perak. Karena kondisi air baku di sana berbeda-beda. Jadi filtration yang harus dipakai itu step prosesnya mungkin berbeda-beda. Makin buruk air baku di sana, otomatis filter yang digunakan makin banyak. Itu. Bapak punya cerita lucu tuh ya yang bikin kesel ya itu. Itu di mana itu Pak ceritanya, Pak? Gimana? Itu sebenarnya gini, Pak. Jadi kalau kita bicara misalnya ngomong F&B nih, orang mau buka restoran di dalam mall. Satu, space-nya kecil. Jadi space is a constraint. Naruh barang sekecil apapun juga itu harus di planning dengan baik. Jalur pemipaan juga harus di planning dengan baik. Waktu construction dan yang lain-lain dan segala hal yang berhubungan dengan interior, mau kabinetnya, mau furniture-nya, mau kitchen equipment-nya harus di planning layout-nya di mana. Sehingga kita bisa di awal itu udah planning, oke, kalau saya menaruh filter saya kantor sebelah sana atau sebelah sana. Nah, kemudian biasa kalau di kita kan kadang bekerjanya itu kurang disiplin, Pak. Jadi kurang terstruktur bekerjanya. Ada yang mungkin desainnya belum fix, ada yang ownernya setelah ngeliat kok jelek ya di sana pindah dong ke situ. Nah, terkadang dengan satu hal kecil yang kelihatannya kecil, pindah dong itu dari sana ke sana, itu impact-nya bisa besar, Pak. Karena kalau misalnya mesin kopi di sebelah situ, filternya otomatis kita pasangnya dekat mesin kopi dong, biar lebih efisien. Kalau dia mau suruh pindah ke sana, kelihatannya simple mindahin mesinnya doang. Lah filter sama pemipaan yang di belakangnya gimana? Tuh, jadi biasanya ya itu ada inilah, Pak ya, gedebak-gedebuk last minute tuh biasanya itu kalau begitu. Nah, itu yang terkadang ya suka dukanya kalau di project F&B seperti itu. Ada satu lagi cerita tuh yang Bapak bilang tadi, katanya ini air PDAM. Oh ya, ada, Pak. Di salah satu mall di Bali kan? Ya, itu awalnya bicaranya, ini air PDAM. Kita punya SOP tersendiri, Pak, untuk menentukan filter apa yang dipakai. Bahkan untuk mengeluarkan penawaran kita harus cek lab dulu, sama harus survei lokasi. Nah, pas mau disurvei dan mau dicek lab, airnya belum siap karena mall ini masih dalam finishing. Kemudian PDAM sih ya. Dari building management, dari engineering, bahkan dari klien bilangnya
PDAM. Ya, klien taunya memang dari building management sama developer sama engineering mereka lah yang. Oh ini PDAM. Pasti ya pasti. Ya udah kita desain filtration yang untuk air PDAM. Yang seperti di Jakarta PDAM. Standarnya kan cukup baik PDAM Jakarta. Nah, setelah itu udah pasang semua. Kebetulan di mall tersebut kita punya sekitar 5 klien, Pak. Berbeda brand. Pasang semua nih. Grand opening kan atau soft opening, mau jalan semua dong. Hari yang sama opening, hari itu saya dikomplain sama semuanya Pak, karena filternya mampet semua. Nah ternyata pas dicek, airnya payau Pak, bukan air PDAM, air tanah di pinggir pantai mungkin gitu. Udah mampet semua, komplain semuanya gitu. Jadi adalah miskomunikasi seperti itu kadang terjadi. Suka dukanya begitu. Jadi ada suka dukanya lah ada suka dukanya Pak. Oke Pak. Ya, Pak. Saya bertanya, apa arti dari delivering proper water for everyone buat Bapak ini apa ya? Oke. Itu basically delivering proper water for everyone itu adalah visinya kami di Cromwell, Pak. Kenapa kalau saya pilih kata-kata dan kalimat itu? Saya waktu menetapkan visi itu, Pak, itu it takes me maybe almost a week untuk muncul dengan satu kalimat itu. Karena menurut saya visi suatu company itu nggak bisa dirubah di tengah jalan. Harus dari awal di planning dengan matang. Nah, delivering proper water, yang pertama adalah kata-kata propernya. Proper ini kalau di Indonesia kan artinya layak atau pantas. Kenapa kok saya tidak mengatakan the best water? Karena kalau saya mengatakan the best water, orang akan berasumsi air minum, air kualitas minum. Kalau kita bicara water Pak ya. Nah, let me ask you a question. Kenapa kok saya pilih proper daripada the best? Pak Ismet punya rumah, ada kamar mandi, ada kitchen dan lain sebagainya. Pak Ismet apakah akan minta kepada saya, Pak, saya mau ya untuk nge-flush toilet airnya harus bisa diminum? Proper nggak perlu. Nah, itu tidak proper, itu over spec. Nah, sedangkan kalau misalnya nih Pak Ismet punya cafe, terus saya bilang, Pak Ismet, udah dari air keran langsung aja masuk ke mesin kopi. Proper nggak? Nggak proper. Karena si mesin kopi ini butuh air minum. So, tugasnya kita di Cromwell adalah make sure bahwa klien mendapatkan air yang memang proper untuk setiap prosesnya mereka yang berbeda, Pak. Kayak misalnya contoh F&B, kenapa kita perlu survei? Karena kita perlu tahu mesinnya kamu apa aja yang di sana, berapa banyak. Misalnya contoh, mereka punya coffee maker, mereka punya ice maker, mereka punya dishwasher, mereka punya combi oven misalnya gitu. Nah, yang harus air minum adalah ice maker sama coffee. Kualitasnya harus minum nih. Combi sama dishwasher sifatnya air bersih dan harus soft sehingga nggak berbanyak kerak kapur. Karena kapur itu atau kalsium itu yang merusak di kitchen equipment. Ya, jadi kita harus tahu yang mana. Bukan berarti asal kita semuanya di RO-in aja gitu atau semuanya dikasih ultra filtration aja. Terlalu mahal ngapain? Ya owner yang nggak ngerti mungkin awalnya iya aja Pak. Tapi once mereka tahu berjalan ya kan nanti backfire kepada kita kan. Mereka kan wah Cromwell kamu nggak profesional. Iya. Mana yang perlu pakai kelas A, mana yang perlu kalau kelas nggak perlu. Betul. Jadi kita kan harus menempatkan diri kita sebagai bukan seller Pak. Kalau saya advisor atau consultant sebenarnya gitu. Nah kenapa kok delivering proper water to everyone itu karena kita ingin bisa memberikan service ini kepada more people, semua orang. Jadi kita mengeducate orang, ini loh air yang pantas untuk proses ini adalah ini, air yang layak untuk proses ini adalah ini. Jangan kebalik. Mesti proper. Mesti proper, cocok. Ya kayak saya bilang tadi kalau air flush toilet mau pakai air minum proper nggak is overspec, ya kan? Kalau air mesin kopi saya isi langsung dari PDAM nggak pakai filter is nggak proper juga, underspec. Itu. Nah kita sebagai water treatment specialist harus bisa mensuggest hal tersebut kepada klien. Kebutuhannya. Sesuai dengan kebutuhan ya. Betul. Bagaimana Bapak menjaga nilai-nilai perusahaan tetap hidup itu? Memberikan yang terbaik pasti kan? Memberikan yang terbaik. Cuman kan memberikan terbaik adalah before kita memberikan kepada klien Pak.
kita di dalam internal kita kan harus bisa memberikan yang terbaik juga kepada anggota keluarga perusahaan kita. Nah, di sana sebenarnya kami melakukan baik dari sisi technical maupun non teknis. Kalau non teknisnya simpelnya gini Pak. Kalau non teknisnya adalah di perusahaan saya itu kita harus selalu melakukan fair practice. Ya mungkin dimanapun tempat kita bekerja mungkin akan ada lah sedikit banyak office politik dan lain sebagainya. Nah itu musuh nomor 1. Nah kalau di company saya sangat minim terjadi Pak. Kenapa? Karena itu terjadi ya saya simpel aja. Si A ngomong ini mengenai B ngomong ini mengenai A. Ya udah, kalian berdua sini deh ke depan saya. Coba kamu ngomong apa? Selesai, ya kan? Politik ya. Politik kalau di company kita hampir minim, Pak. Nah, itu nomor 1 yang kita jaga. Kedua, kita mau nggak mau harus menerapkan suatu sistem yang dimana kalau kita di Cromwell kita punya semacam suatu sistem manajemen yang fokusnya itu kepada performance sama personal. Jadi kita menggunakan sistem sebutnya OKR. OKR ini adalah Objective Key Result. Itu semacam KPI tapi lebih advance. OKR. Ya, jadi kita memonitor semua performance, bonus semua juga berdasarkan itu. Dan everybody happy karena itu fair. Jadi yang pertama harus ya fair practice-nya itu yang memang harus ditekankan dan itu harus dimulai dari pimpinan tertinggi, Pak. Nggak bisa dari tengah atau dari bawah, harus dari paling atas. Yang bawah akan ngikut. Itu. Oke Pak, ini kan Bapak sudah sampai masuk ke 6 tahap ya. Dari A sampai ke 6 ya tadi ceritanya. Ini udah berapa lama sih usaha ini Pak sebenarnya? Hampir 20 tahun Pak, 20 dari tahun 2006 ya. Hampir 20 tahun. Udah banyak sekali pengalaman Bapak ya. Iya lumayan Pak. Dan bukan hanya satu produk ya, 6 produk tadi ya. Iya 6. Tapi yang sekarang ini yang lagi populer buat Bapak ini yang tadi ya, yang terakhir ya, yang apa untuk F&B ya. F&B betul Pak. Itu yang Bapak lagi fokus sekarang ya. Sebenarnya kita di F&B maupun di yang clean water filtration itu semuanya tetap siap, ini. Ya. Cuman karena fokusnya di F&B mungkin kolam renangnya ketinggalan ya nanti. Kalau kolam renang gini Pak, kalau kolam renang saya basically kita memang very selective. Kita nggak mau terlalu agresif on that. Kenapa kan? Jadi kita benar-benar selektif kayak contoh ya kalau di kolam renang kan mungkin pasti project base ya Pak ya itu. It takes months and years maybe to complete segala macam. Nah, terus kan kemudian juga kalau kolam renang ini kita kebanyakan di rumah mewah, komersial juga ada kayak hotel, apartemen. Cuman komersial and apartemen ini, hotel atau apartemen ini we are very selective Pak. Apa di Amandaya apa di mana Pak? Di Anandamaya. Anandamaya Residence yang milik Hong Kong Land dan Astra Pak. Itu memakai jasa Bapak ya? Ya itu kita dulu yang desain sistemnya, juga kita juga doing maintenance untuk mereka. Jadi kita desain, install, build dan maintain sistem. Pilih lah ya. Kita pilih kliennya Pak. Kita benar-benar pilih kliennya. Dan kalau kayak rumah mewah juga kan kita banyak juga swimming pool system yang kita desain. Karena ya itu tadi kalau swimming pool ini kind of a different animal than the F&B karena apa? Karena F&B kan lebih fast moving, kalau ini project base. Ya. Waktunya lama ya. Waktunya lama, betul. Tapi tetap dikerjain ya. Oh, tetap dikerjain Pak. Tapi kan udah mulai dari kolam renang. Ya, mulai dari kolam renang. Yang cepet ini ditinggalin kan sayang ya, karena ilmunya kan juga masing-masing berbeda kan. Selama itu sama-sama air kita nggak akan pernah tinggalin Pak. Iya. Oke Pak. Oke Pak Roy, mungkin Bapak bisa sampaikan satu closing statement kepada yang dengar podcast ini ya. Kalau dari saya sih Pak, itu yang paling penting adalah dari bisnis itu adalah customer service Pak. Customer service. Service is everything. Karena apapun yang kita jual, the product itself itu nggak bisa maintain by itself. Doesn't matter mau seberapa murah, mau seberapa mahal. Nah ini yang banyak di-neglect sama semua orang. A lot of people think bahwa if I buy an expensive high-end product, free maintenance, nggak perlu di-maintain karena ini bagus. No.
Everything needs to be maintained. Nah, banyak orang-orang kita itu sebagai user terutama itu meneglect itu. Karena mereka inginnya mungkin keinginan nggak salah juga, inginnya hemat. Yeah. Nah, tapi terkadang hematnya kebablasan sehingga sistemnya itu akhirnya menjadi rusak. Nah, kalau rusak diperbaikin lebih banyak lagi, lebih mahal lagi yang harus dikeluarkan. Ya, jadi after service juga terus dijaga dong ya. Iya, karena harus, Pak. ketika mereka beli mahal kan mereka juga perlu advice, mungkin pakai informasi atau apa. Betul, dan dari company kami memang jujur investment terbesar kami itu adalah di untuk infrastruktur kami ya Pak ya. Investment terbesar kami itu ada di after sales service. Ya, karena karyawan 100 sekitar 100-an Pak. Dan 100. Itu mostly ada di service. Di service ya. Iya. Penting aja ya. Penting. That's the heart of every business. Iya. That's the heart of every business. Soalnya kalau enggak itu kacau itu. Betul. Karena air kan. Karena air. Airnya jadi butek, jadi apa segala macam. Betul. Padahal Bapak, karena itu kan kehidupan orang ya air Pak. Betul. Jadi Bapak mempersiapkan 100 tim ya untuk mengelola, mensupport after service-nya ya. Betul. Apalagi kan kalau Bapak misalnya punya restoran di F&B. Iya. Kalau coffee maker-nya mampet misalnya, ini nggak keluar air. Padahal ada tolong dong kopi ya kan. Iya. Kalau 2 hari marah itu ya. Loss revenue-nya berapa Pak? Iya. Dari sana kan. Loss opportunity-nya mereka berapa? Iya. Sedangkan mereka kan butuh itu untuk making money ya. Iya. Oke, thank you Pak Roy. Thank you Pak Ismet. Semoga Cromwell semakin sukses ya. Amin, terima kasih Pak Ismet. Thank you. Pak Roy, terima kasih sudah hadir di acara SOS Podcast. Ini ada kenang-kenang dari sponsor kita Spring Air. Semoga tidur lebih pulas Pak. Amin Pak. Thank you Pak. Terima kasih Pak Ismet.